warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sahempa dengan nomor induk mahasiswa 1811030. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai konsep pidana pencurian menurut hukum Islam dan penerapannya di Indonesia. Pidana pencurian dalam istilah Islam disebut dengan syarikah. Menurut Muhammad Al-Syarbani, memaparkan mengenai pengertian syarikah adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan dengan pengertian syarak adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan zalim. Diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan yang dengan berbagai syarat tertentu. Kata al-syarik atau pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang ke sebuah penyimpanan benda atau harta secara sembunyi-sembunyi lalu mengambil barang yang bukan miliknya. Apabila ia mengambil secara terang-terangan, maka ia bukan dinamakan dengan pencuri, tetapi dinamai oleh muhtalis atau pencopet, mustalib atau perampok, dan muntahib perampas, dan muhtarisi yang berarti juga sama, yaitu perampas. Pengertian yang sempit ini terjadi karena dibatasi oleh sifat dan cara melakukannya, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sifat sembunyi tersebut menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang pencuri akan dikenai had potong tangan atau sanksi potong tangan. Adapun pencuri yang dapat dijatuhi had potong tangan adalah pencuri yang memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertama, pencurian dengan sembunyi. Yang kedua, pencuri adalah orang yang sudah balik, tidak gila dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini, orang yang sudah balik dan tidak gila, tentu saja bahwa anak kecil dan orang yang gila apabila pencuri tidak dikenai had potong tangan, karena didasarkan oleh sabda Nabi SAW, di mana pena diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang gila sampai ia sadar, anak kecil sampai ia balik, dan orang yang tidur hingga ia bangun. Hadis riwayat Tirmizi pada bab Al-Hudud min Rasulullah nomor 1343. Yang ketiga, barang yang dicuri sampai nisab yang ditentukan. Mengenai nisab tersebut, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwa seorang pencuri diberi sanksi potong tangan tanpa ada nisab. Sedangkan pendapat ulama kedua menyatakan bahwa mensyaratkan nisab sebagai ketentuan bagi pemberian sanksi potong tangan. Keempat, barang disimpan di tempat yang aman. Kelima, barang yang dicuri adalah barang berharga. Keenam, tidak ada bagian pencuri dalam barang yang dicuri. Adapun penerapan sanksi pidana pencurian di Indonesia tidak dijatuhkan dengan sanksi potong tangan, melainkan dijatuhi pidana penjara, di mana pidana pencurian di Indonesia ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362 sampai 365. Dalam KUHP ini dijelaskan bahwa pencurian termasuk kejahatan serius meski tanpa kekerasan sekalipun. Hal ini karena pencurian merupakan kejahatan terhadap kekayaan yang cukup menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dikategorikan dalam 3 hal, yaitu pertama pencurian biasa, kedua pencurian dengan pemberatan, dan yang ketiga pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman. Memperhatikan hukum pidana pencurian yang tertuang dalam pasal 362 sampai 365, nampak bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara yang seperti saya bilang tadi. Dalam pidana ini, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, maupun
Pencurian dengan kekerasan dijatuhi pidana yang berbeda-beda, di mana pencurian biasa dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun, sedangkan pencurian dengan pemberatan dijatuhi pidana penjara dengan paling lama 7 tahun. Sedangkan pencurian yang diikuti dengan kekerasan dijatuhi pidana penjara paling lama 9, 12, dan 15 tahun tergantung pelaksanaan pencurian dan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pencuri tersebut. Demikianlah pemaparan saya mengenai konsep pidana pencurian dalam menurut hukum Islam dan penerapannya di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.